rumus untuk menerapkannya. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Orang-orang yang membuktikan keimanan dengan mempercepat dan mempertegas amal solehnya, itu langsung diberikan kabar gembira sebelum wafatnya. Dan dia tidak harus dalam suasana tegang, bahkan ketika mendengar bacaan-bacaan yang imam tadi kemudian membacakannya. Ada haru yang luar biasa, tapi ada kebahagiaan untuk menantikan janji Allah dengan peristiwa yang dimaksudkan. Perhatikan kalimatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Jadi dia belum meninggal, sudah dikasih kabar gembira. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Bagaimana kabar gembira itu bisa diraih? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yang dia membuktikan keimanannya dengan memperbanyak amal saleh. Ingat, amilus salihat, dia perbanyak. Salat dia perbanyak. Fardu tambah dengan sunnah. Puasa dia perbanyak. Fardu tambah dengan sunnah. Baca Quran dia perbanyak. Menghafal Quran dia maksimalkan. Begitu diperbanyak. Kata Allah, saya berikan kabar gembira pada orang-orang itu. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya sudah siapkan untuk mereka surga yang paling indah. Yang mereka tidak pernah dapati dalam kehidupan di bumi. Kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, dan tidak seperti yang Anda imajinasikan. Kalau Anda imajinasikan sekarang, itu fiksi namanya. Kalau berbeda, itu fiktif namanya. Karena itu Nabi mengatakan tidak sesuai dengan imajinasi Anda, dan tidak sesuai dengan fiktif yang mungkin sebagian orang kemudian merekayasanya. Bukan, ini bukan fiktif, ini bukan fiksi. Tapi sesuatu yang tidak bisa imajinasikan saat ini dan Anda akan dapatkan lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Itu luar biasa. Bagaimana cara meraihnya? Amal saleh. Kerjakan ini, kerjakan itu. Kerjakan ini, kerjakan itu. Ternyata teman-teman sekalian, ketika kita diminta mengerjakan amal soleh itu bukan sekedar pembuktian iman yang pertama tadi, tapi tiket itulah yang menentukan kita ke surga terindah kita. Itu tiket. Itu bekal dan tiket kita di situ. Makanya ketika dulu zaman-zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika disampaikan panggilan-panggilan amal soleh, itu mereka cepat menyambutnya karena tahu ini tiket saya ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tiket kita tuh sudah dibagikan. Siap-siap. Serbu masjid penuh. Silakan cek. Panggilan ayo jihad, tiket saya ditunda tuh. Ditunda saat ini, kemudian dihadirkan kemudian. Ketika ada panggilan, kejar. Infak, tiket saya. Sedekah, tiket saya. Jadi cara memahami amal soleh itu, para sahabat memahaminya bukan menjadi beban, bukan menjadi tuntutan. Ini pembuktian saya dan tiket saya memang itu. Kalau nggak saya ambil sekarang, kapan saya mendapatinya? Coba Anda, walaupun ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain, tapi jadi ironis. Tiket konser di Jakarta ditunggu bahkan dari Bandung. Yang datang artisnya dari Chicago, orang Chicago sudah siap-siap. Betul. Jutaan dibeli, waktunya belum tiba. Begitu tiket dibeli, artisnya nggak jadi datang. Anda bisa bayangkan. Dan dia tidak meraih apapun. Cuman berdiri aja, lihat, gual-gial, gutak-gitak, gak ada apa-apa. Capek, makanan gak ada, snack gak dibagikan, pulang. Gak ada apa-apanya. Dan ketika kehidupan berakhir, tiket dia lupa. Yang penting dia tidak dapatkan tiketnya, yang tidak penting dia buru untuk mendapatinya. Makanya orang-orang yang ada iman dalam jiwanya, dia akan berburu. Oh, ini tiket saya nih, ini pembuktian saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dia meninggal, momen itu sangat ditunggu dalam kehidupannya. Ditunggu, karena dia akan dipanggil dengan panggilan yang sangat menenangkan dalam jiwanya, dan surganya sudah diinformasikan dalam saat menjelang wafatnya. Lihat Quran surah ke-89, ayat 27 sampai ayat 30-nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, ayo pulang kepada Rabbmu yang telah menjanjikan kenikmatan untukmu. Engkau ridha dengan segala hal yang aku berikan. Aku ridha dengan amal yang telah engkau siapkan untuk pulang. Yuk jadi golongan hambaku yang telah lebih dulu mendahuluimu. Dan bersiap-siaplah menempati surga yang aku janjikan kepadamu. Makanya ketika masuk ke alam kubur, mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat indah di dalamnya.
Sampai digambarkan oleh Quran, kalau dia bisa menginformasikan pada koleganya, dia akan keluar mengatakan, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau bisa, jangan lama-lama, di sini lebih enak. Lebih nikmat. Cuman kalian belum merasakannya. Indah gambaran dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Nah, karena itu, gambaran para sahabat ketika mendapatkan kumpulan-kumpulan amal saleh.